I love you, Lord, with all my heart. You're the lover of my soul. I need you, Lord, here in my heart. You're the every breath I take. Jesus, Jesus, you're the one I love. Jesus, Jesus, you are my everything. Jesus, you're the one I love. Jesus, Jesus, you are my everything. You're the one I love, oh Jesus, you are my Shalom yang di Zoom, saya juga sapa shalom. Haleluya. Kita bersyukur kalau hari ini kita boleh kembali bersama-sama. Di mana ini adalah hari pertama di bulan Mei, bulan yang baru kita boleh datang dalam hadirat Tuhan. Bila setiap kita boleh membawa sukacita yang berlimpah-limpah buat Tuhan pada pagi hari. Mari sebelum kita akan mulai, kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh di hari-hari yang sudah lalu Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah tuntun pimpin kami saat pagi hari ini. Kami boleh ada di tempat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebab hanya bersama-Mu Tuhan, kami dapat melewati segala sesuatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersamamu kami takkan melakukan perkara. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kiara lama lama ya syandara lama. Haleluya. Tiara lama lama. Mari bersama-sama katakan bersamamu. Yesus Tuhan, terima kasih Engkau baik. Tiara lama ya Syekh. Ini syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami bawa hidup kami. Syara lama. Hiara
teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Hanya bersama-Mu ya Tuhan, ini syukur kami. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan Tuhan, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah. Sungguh anugerah-Mu besar bagi kami ya Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya. Oh Yesus Tuhan. Biarlah. Kita akan siapkan hati kita untuk kita boleh memperkatakan Mazmur 91. Mari sama-sama kita memperkatakan janji Tuhan dalam Mazmur 91. Mari bersama-sama 1, 2, 3. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya. Kita akan
bersama-sama mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Mari Bapak Ibu Saudara kita sama-sama berkatakan arti Pentakosta ketiga. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Haleluya. Kita beri sorak-sorak buat Allah kita. Yes. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan menyaksikan Voice of the Pentecost. Shalom saudara, ribuan tahun yang lalu Raja Daud menulis sebuah ayat yang sangat kita kenal dari Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ayat ini telah ditulis bahkan sebelum Tuhan Yesus lahir dan melayani di muka bumi. Dari pernyataan tadi lantas menimbulkan pertanyaan, apakah firman Tuhan masih relevan di tengah kemajuan teknologi sekarang? Dan apakah masih bisa menjadi penuntun hidup manusia sehari-hari? Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Jawaban untuk pertanyaan tersebut adalah ya. Mari kita lihat hubungan firman Tuhan dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah hubungan eksplisit, yaitu firman Tuhan yang praktis dan dapat langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya sebagai berikut. Amsal 17 ayat 22 menuliskan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam satu topik ini saja terbukti bahwa firman Tuhan tetap relevan di dunia sampai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hati yang gembira mampu menekan rasa sakit dan meningkatkan kemampuan organ tubuh untuk melawan rasa sakit. Ini adalah fakta yang sudah diakui di dalam dunia medis. Dalam Lukas 14 ayat 28-30 tertulis sebuah pelajaran mengenai bagaimana pentingnya berdiskusi untuk menentukan sebuah anggaran sebelum membangun sebuah menara. Yaitu supaya jangan sampai ada yang mulai membangun tapi tidak mampu untuk menyelesaikan bangunan itu. Dengan jelas ayat ini mengajarkan mengenai sebuah keterampilan yang dikenal dengan anggaran atau budgeting. Sedangkan 1 Petrus 3 ayat 10-12 memberikan tips bagaimana untuk melihat hari-hari baik itu terjadi di dalam hidup kita. Dalam terjemahan New Living Translation digunakan kalimat if you want to enjoy life and see many happy days. Yang berarti kalau kita mau menikmati hidup dengan hari-hari bahagia, kita harus baca ayat yang selanjutnya yang menjelaskan kalau kita harus menjaga perkataan, menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, mencari perdamaian dan menjadi orang benar. Yang kedua adalah hubungan implisit, yaitu firman Tuhan yang ketika direnungkan dan dipelajari lebih dalam, mampu memberikan dan membentuk prinsip-prinsip untuk melewati masalah dan tantangan hari ini. Contohnya adalah, di Alkitab tidak pernah ada larangan nge-vape atau ngerokok. Tapi ketika direnungkan lebih dalam, ada beberapa firman yang dapat menjadi pedoman dan prinsip hidup untuk saat ini. Yang pertama adalah 1 Korintus 6 ayat ke-12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani.
dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Dari ayat-ayat tersebut kita dapat memperoleh pengertian bahwa vape atau merokok bukanlah sebuah keuntungan bagi tubuh manusia, sekaligus bukanlah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan. Perenungan firman yang mendalam juga dibutuhkan agar firman itu mengubah paradigma kita dan mampu melihat kejadian sehari-hari dari perspektifnya Tuhan. Sebagai contoh, bagaimana seharusnya orang Kristen menanggapi soal kemajuan teknologi dan medis? Apakah orang yang sakit cukup didoakan saja atau perlu dibawa ke rumah sakit? Alkitab memberikan contoh dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1-7 perihal ini. Di ayat yang ke-7 tertulis, "Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara, lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada barah itu, maka sembuhlah ia. Kala itu Hizkia sakit keras dan Tuhan menyembuhkan ia dengan cara yang ajaib." Kita belajar bahwa Allah yang Maha Kuasa dapat melakukan kesembuhan dengan perpaduan antara yang natural dengan yang supranatural. Jadi, tidak tepat kalau menyimpulkan bahwa Alkitab menentang pemakaian sarana-sarana penyembuhan oleh manusia. Dari hal-hal di atas kita belajar bahwa firman Tuhan tidak lekang oleh waktu. Dan jawaban dari pertanyaan sebelumnya adalah, firman Tuhan sangat relevan dan selalu menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan sehari-hari di masa kini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sambil lihat kiri kananmu katakan, Yesus baik bagimu. Haleluya. Dan siap memuji Tuhan, berikan buat Allah kita. Haleluya. Yes, Tuhan. Kami datang di hadapan kemegahan-Mu, Tuhan. Kami mau membawa syukur kami. Di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, keramatan. Engkau baik, keramatan. Engkau baik, Engkau baik, keramatan. Engkau baik, keramatan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Haleluya. Katakan di hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Teringat kasih setiamu di dalam setiap
Dengan suara kencang katakan, haleluya. Lebih keras lagi buat Tuhan kita. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Engkau baik, teramatkan. Sekali lagi katakan, engkau baik. Teramatkan. Yesus baik. Yesus baik, teramatkan. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Yes. Engkau baik bagi kami Tuhan. Teramat baik. Besar setiamu bagi kami. Haleluya. Woo. Yes. Haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan bawa penyembahan kita kepada Tuhan, dan di kesempatan pagi hari ini juga kita boleh menabur untuk perayaan hari ulang tahun GBI Ujung Menteng pada hari Minggu tanggal 8. Mari Bapak Ibu boleh kita memberi yang terbaik buat perayaan Natal besok, perayaan HUT besok. Mari kita satukan hati, saya mengundang yang bertugas. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus katakan bahwa Engkau Allah yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk boleh perayaan HUT GBI Ujung Menteng pada minggu depan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati setiap umat-Mu yang akan beri persembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk kami boleh terus menerima kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus padamu, jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Katakan ku bersyukur, ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang seperti-Mu. Ya Tuhan, jiwa kami merindukan-Mu Tuhan. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur,
Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kaulah sumber pengharapan kami. pengharapan, Kau penolongku, penolong dan Allahku, tiada yang sepertimu. mari sembah Tuhan. Oh Tuhan, sungguh ku bersyukur padamu. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami. Oh Tuhan, haleluya. Kami bawa syukur kami kepadamu. Kami bawa sembah kami kepadamu ya Tuhan. Kaulah sumber pengharapan. Mari kita bermazmur kepada Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Dia, Allah yang telah memberkati. Kepadamu sumber Pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Kau menolong kami. Penolongku dan Allahku, tiada
Yesus. Kami rindu Engkau lebih lagi melawat kami Tuhan pagi hari ini. Kami buka hati kami lebih lagi kepadamu. Biar Roh-Mu bekerja melawat setiap kami yang hadir pagi hari ini, yang beribadah secara onsite maupun yang lewat Zoom Tuhan. Pengurapan-Mu turun atas setiap kami. Mari bangun Roh-Mu kepada Tuhan. Kami mau buka hati kami lebih lagi Tuhan. Kami mau buka hati kami untuk menerima firman-Mu yang akan ditaburkan di tempat ini. Biar hidup kami berkenan kepadamu ya Tuhan. Biar penyembahan kami menjadi penyembahan yang berkenan kepadamu. Kami rindukan Engkau ya Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Yesus. Mari dengan segenap hati kami rindu. Berbicaralah di tengah-tengah kami ya Tuhan. Nyatakan kuasa firman-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Biar Roh-Mu mengurapi, Roh-Mu mengurapi, yes, saat ini. Mari yang rindu kami lagi katakan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini Tuhan. Sungguh kami rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini Tuhan. Saat ini Yesus. Saat ini Tuhan. Saat ini Yesus. Haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Allah yang dahsyat. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami lebih lagi untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan bersama-sama katakan,
Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Bersama-sama kembali kita mau merenungkan firman Tuhan. Yuk siapkan Alkitab, siapkan hati. Sama-sama berdoa lebih dulu ya, biar pengurapan Roh Kudus menguasai kita dan kita semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpinan Tuhan memimpin kami dengan sempurna. Sehingga kami boleh tiba di bulan yang baru, di bulan Mei ya Tuhan. Anugerah Tuhan memimpin setiap keputusan, setiap langkah, setiap perjalanan kehidupan maupun rohani kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur buat semuanya. Tuhan ampuni kami, kuduskan, dan pengurapan Tuhan biar turun saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biar semua kami yang mendengarkan firman ini, biar kami semua dipenuhi roh Allah. Roh Kudus mengurapi kami, menangkap pesan Tuhan yang hendak disampaikan. Dan mulai saat ini, biar keselamatan yang kami sudah terima akan lebih serius lagi kami sikapi. Kami akan jadi orang-orang yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Terpuji namamu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom semuanya yang mengakses rekaman ini. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua baik-baik ya. Semua diberkati Tuhan. Hari ini kita dijaga, kita masuk bulan kelima tahun 2022. Wow, luar biasa. Tuhan jaga Anda dan saya sampai hari ini. Perjalanan kita belum selesai. Tuhan masih mau lanjutkan. Tapi ada beberapa paradigma yang kita semua sama-sama mau evaluasi. Yuk periksa ya, supaya kita ngerti. Kita baru saja melewati bulan Paskah, Jumat Agung, Paskah kita sama-sama rayakan. Apa sebenarnya makna dari Paskah itu sendiri? Nah ini yang kita mau renungkan sama-sama ya. Nah Paskah, Pesach, Passover itu sudah dimulai sejak Tuhan menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir. Paskah pertama terjadi ketika orang Israel keluar dari Mesir dan malam itu mereka dibebaskan dan kemudian mereka keluar dari Mesir. Ya, itulah Paskah yang pertama. Jadi Passover, diluputkan, dilewati. Ya, dilewati. Malam itu anak-anak sulung Mesir semua dibunuh. Itulah terakhir supaya Mesir membebaskan Israel. Firaun membebaskan Israel. Ya, ada satu hal yang harus dilakukan, yaitu supaya melepaskan yang mencengkeram. Ya, Mesir yang mencengkeram Israel itu melepaskan Israel. Paskah itu sebenarnya juga nubuatan dari apa yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan di hari Jumat Agung atau Paskah, ya, Tuhan Yesus melepaskan cengkeraman dosa, cengkeraman kematian dari umat manusia. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, anak sulung Allah. Supaya orang-orang yang percaya kepadanya tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Saya mau ajak kita lihat firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sama-sama kita lihat ya 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Keselamatan yang Tuhan berikan itu untuk semua manusia. Tetapi yang menerima keselamatan itu tidak semua. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya menerima keselamatan itu, beroleh hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Saudara dikasihi Tuhan, tidak binasa tetapi beroleh kehidupan. Bebas dari maut, bebas dari hukuman. Saudara dikasihi Tuhan, Yesus mati buat semua orang. Tapi keselamatan itu hanya bisa diakses dengan iman. Percaya. Katakan sama-sama, percaya.
Saudara yang kasih Tuhan, keselamatan untuk semua yang percaya. Ya, semua yang percaya. Sebuah langkah yang kalau buat saya itu sebuah langkah yang gagah perkasa. A boldness dari Tuhan Yesus sendiri. Ingat bahwa Allah kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Katakan amin. Tapi dia juga Tuhan yang adil. Keadilannya memang harus menghukum orang yang bersalah. Nah, dari satu sisi dia menyayangi manusia, satu sisi dia harus menghukum manusia. Kok seperti ada kontradiktif? Wah, gimana nih ceritanya? Dengan berani Tuhan Yesus maju ke kayu salib, saudara kasih Tuhan. Dan di kayu salib keadilan Tuhan dan kasih Tuhan bersatu. Bersatu. Dia mengorbankan dirinya sehingga dosa tetap dihukum. Cuma kali ini hukuman itu diambil alih oleh dirinya sendiri. Tapi dengan demikian kasihnya merangkul, menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Nah itu dahsyat. Glorious, undeniable power to restore. Salib itu berkuasa. Bukan cuma berkuasa untuk mengalahkan kematian, tetapi berkuasa untuk memulihkan. Karena sejak salib itu semua yang menerima keselamatan, engkau punya kesempatan diubahkan. Kesempatan untuk menerima yang berbeda, yang lebih baik. Engkau boleh datang kepada Tuhan Yesus dalam keadaan ancur-ancuran. Tapi begitu engkau terima Tuhan Yesus, Tuhan akan memulihkan. Engkau tidak akan selama-lamanya tinggal dalam keadaan yang ancur-ancuran. Dosamu boleh merah seperti kirmisi, saudara dikasih Tuhan. Tetapi Tuhan akan membuat dia putih menjadi seperti bulu domba, saudara dikasih Tuhan. Kenapa? Karena salib Kristus mengubah semuanya. Salib itu membuat orang yang tadinya mungkin dari keluarga yang broken home, yang hancur-hancuran, bisa pulih dan memiliki keluarga yang harmonis, luar biasa. Kenapa? Pemulihan itu apa mungkin? Mungkin karena Tuhan sudah mati di kayu salib, saudara. Cross has a glorious and undeniable power to restore, to heal and to conquer sin. Bisa menyembuhkan, sanggup menyembuhkan, menaklukkan dosa. Itu satu hal yang dahsyat. Satu perkara yang ajaib. Kita perlu bersorak-sorai, tepuk tangan dulu buat Tuhan yang sudah melakukannya dengan luar biasa. Haleluya. Nah sekarang saya mau bertanya kepada diri saya sendiri, kepada saudara. Mungkinkah Tuhan yang hebat seperti itu melakukan sesuatu tanpa tujuan? Saya tidak percaya. Kalau dia sudah melakukan pengorbanan begitu besar, lalu kemudian dia sudah melakukan satu hal yang dahsyat seperti itu. Untuk apa ya? Why? Kenapa orang percaya diselamatkan? Oke lah yang gak percaya ya. Tapi ini ya kenapa sih orang percaya harus diselamatkan? Ya. Ini judul khotbah saya hari ini, ditebus untuk tujuan. Saudara, salib itu bukan kebetulan. Salib itu bukan tanpa rencana. Salib itu bukan cuma karena iseng atau apa begitu ya. Enggak, salib itu direncanakan oleh Tuhan. Supaya Anda dan saya punya kemampuan. Supaya Anda dan saya memiliki kemampuan. Nah kemampuan apa? Kemampuan ini nih yang mau dibahas saudara. Yang pertama ya. Kemampuan yang pertama yang perlu kita ngerti. Dengan salib keselamatan yang Tuhan beri. Maka Anda dan saya punya kemampuan untuk melakukan satu hal ini. Yang pertama. Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25. Roma 7 ayat 21 sampai dengan 25 firman Tuhan berkata begini. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka.
Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Paulus dalam kitab Roma menulis begini, dia penuh firman, dia tahu apa yang baik, dia ngerti apa yang harusnya dilakukan, dia ngerti hukum Allah. Tapi tiap kali mau dilakukan, yang dilakukan yang sebaliknya. Bayangin loh, ini yang ngomong orang sekali berPaulus. Manusia Paulus ternyata tidak mampu melakukan firman Tuhan dengan baik. Tiap kali mau bikin baik yang keluar jahat. Lalu dia berdoa, Tuhan gimana caranya? Karena tubuhku ini menghalangiku. Tapi kemudian ayat 25 dibilang, syukur pada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang pertama dipulihkan oleh Tuhan lewat kayu salib adalah kemampuan untuk mentaati firman Tuhan. Apa sih maksudnya terikat oleh dosa? Anda tuh terikat untuk tidak mampu melakukan firman, kehendak Allah. Tapi begitu Anda diselamatkan, engkau dipulihkan. Yang pertama pulih adalah kemampuan melakukan perintah Tuhan, firman Tuhan. Pulih. Mulai saat ini semuanya sudah tinggal keputusanmu saja. Kalau engkau mau, engkau pasti bisa melakukan firman. Jadi kalau ada orang bilang sudah ditebus tetapi dia tidak bisa lakukan firman, perlu dicek keselamatannya. Ya. Sudah benar-benar percaya atau belum dengan Tuhan Yesus. Tapi kalau sudah percaya sama Tuhan harusnya bisa. Ya. Engkau pulih, engkau mampu menyangkal dagingmu. Engkau bisa berjalan, cuma butuh latihan saja. Sehingga perkara kecil bisa, nanti perkara besar juga bisa. Yang ngerti katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, ya, butuh ketaatan, butuh melakukan firman Tuhan. Satu kali ada satu anak muda, dia terikat dengan sigaret, dengan rokok, dan dia ingin banget lepas. Tapi tidak bisa-bisa karena satu rumahnya dia yang belum bertobat ngerokok semua. Gitu. Kalau di rumah lain itu di ruang makannya, di meja makannya itu kerupuk isinya. Ada toples kerupuk, toples kue. Kalau di rumahnya dia, saudara, itu toples rokok. Toples rokok. Jadi dia satu rumah ngerokok semua. Nah dia mau lepas gak bisa. Susah banget. Lalu dia berdoa sama Tuhan, selamatkan aku. Aku percaya padamu, selamatkan aku. Ya, lalu hari Minggu dia berdoa lagi, dia ketemu sama gembalanya, gembalanya tumpang tangan. Dalam nama Yesus engkau mampu melakukan firman Tuhan. Saudara menarik, dia pemain musik, dia pemain drum. Lucu saudara. Ya, tiap kali dia main musik, dia bisa main musik. Tetapi ketika dia mulai ngerokok, tiba-tiba tangannya jadi kaku. Tiba-tiba tangannya jadi kaku dan kemudian saudara yang dikasih Tuhan, dia ngerti bahwa ini Tuhan lagi kerja. Tuhan tolong turun tangan sampai dia bisa lepas dari keterikatannya. Ada orang lain lagi saudara dikasih Tuhan mencoba mengampuni karena firman Tuhan berkata ampuni mereka yang menyakitimu. Dia mau tapi sakit itu susah sekali untuk dilawan. Dan akhirnya dia mulai belajar. Dia minta tolong sama Tuhan. Tuhan tolong aku. Kasih karunia anugerah Tuhan turun kepadanya. Dia akhirnya mulai mampu. Susah payah tapi dia mampu mengampuni. Kenapa? Karena engkau sudah ditebus. Kemampuan untuk melakukan firman Tuhan dipulihkan. Dan mulai hari ini engkau ciptaan baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Saya mau ajaknya kita nyanyi sama-sama ya. Haleluya. Ku berikan syukur pada Tuhanku, Kau telah tebus hidupku. Karya kudus-Mu mengubahkanku, kini aku jadi baru. Ku berikan syukur pada Yesusku, Kau telah angkat hidupku.
karya kudus-Mu melayakkanku, kini aku layani-Mu. Syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Syukur, syukur, ku berikan syukurku buat segala yang terjadi di dalam hidupku. Syukur, ku berterima kasih buat anugerah kasih-Mu bagiku. Amin, saudara. Ya, Tuhan memulihkan, Tuhan mengerjakan dalam diri kita. Apakah cuma sampai di sana? Bukan, ada lanjutannya. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 berkata gini, dengar. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Perhatikan lanjutannya ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi keselamatan yang kita terima, penebusan yang kita terima, sebenarnya adalah supaya Anda dan saya mampu melakukan rencana Tuhan. Bukan cuma sekedar perintah. Karena kekristenan bukan cuma agama yang penuh hukum, perintah, larangan dan sebagainya. Enggak, ada rencana dalam kehidupan kekristenan. Bapa di sorga, Tuhan Yesus punya rencana untuk hidupmu. Dan rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan membawa hari depan yang penuh harapan. Katakan haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan janji di Yohanes 10 ayat 10. Tuhan itu datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Ada rencana yang baik. Bagaimana caranya Tuhan memberikan rencana yang baik itu? Dia udah persiapkan sebelum engkau diciptakan. Ada banyak hal sudah Tuhan letakkan dalam hidupmu. Namanya kita sebut panggilan pribadi. Talenta. Ya. Jadi yang pertama, apa yang terjadi? Kenapa Tuhan selamatkan orang percaya? Yang pertama untuk melakukan perintah Tuhan. Nah yang kedua adalah untuk melakukan rencana Tuhan dalam hal ini panggilan pribadi. Panggilan pribadi. Ada banyak talenta, minat Tuhan sudah letakkan di hati Anda semua. Tapi Anda gak bisa mengaksesnya. Kenapa? Ada dosa menghalangi. Puji Tuhan lewat pertobatan, lewat salib Kristus, lewat keselamatan. Anda sekarang bisa meraihnya. Tuhan bisa mengembangkan potensi yang ada dalam dirimu yang sudah diletakkan sebelum penciptaanmu. Tanya sama Tuhan. Mulai buka mata lebar-lebar, lihat ke belakang, periksa hidupmu. Talenta, rencana Tuhan sudah ada semuanya. Hidup kita sudah diatur dan semuanya pasti baik. Anda tidak perlu repot-repot untuk ngejar berkat. Engkau sudah diberkati. Tetapi berkat itu, terobosan jawaban doa itu akan terjadi ketika Anda melangkah di dalam rencana yang Tuhan sudah susun. Berjalan dalam panggilan pribadi masing-masing. Panggilan di dalam pelayanan, panggilan di dalam marketplace, pekerjaan, dunia sekuler di luar. Engkau berkarya, engkau memuliakan nama Tuhan. Engkau direncanakan sama Tuhan untuk jadi jenderal. Ada yang direncanakan sama Tuhan untuk jadi pejabat. Ada yang direncanakan sama Tuhan untuk jadi dokter. Ada yang direncanakan sama Tuhan untuk jadi profesor, doktor, guru, dosen. Direncanakan sama Tuhan untuk menjadi pengusaha, pedagang yang sukses. Engkau direncanakan sama Tuhan untuk
masuk ke dunia media sosial, dan sebagainya dan sebagainya. Tangkap rencana Tuhan itu, periksa, kejar, cari. Kalau perlu tes psikologi. Jangan berhemat di bagian yang itu, karena kita semua harus segera menemukannya, benang merahnya, sehingga Anda dan saya cepat untuk menyesuaikan diri. Di tempat itulah Tuhan pasti berkati kita, karena itu rencana Tuhan. Amin saudara, saya sambung dengan yang terakhir. Rencana Tuhan yang kedua adalah kehendak kerajaan Allah. Selain engkau diberkati, lewat panggilan pribadi itu Tuhan mensuplai semua kebutuhanmu pribadi. Tapi engkau juga diberkati untuk sebuah purpose lain, yaitu menjadi agent kerajaan Allah. Alat kerajaan Allah. Pasukan, pahlawan Tuhan di kerajaan Allah. Ada rencana dalam kerajaan Allah yang harusnya digenapi dan saudara direncanakan untuk melakukannya. Amanat agung, jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dan ajar mereka untuk melakukan atau kasih teladan supaya mereka bisa melakukan kehendak Tuhan. Great Commandment, perintah yang agung, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Tuhan suruh semuanya untuk Anda dan saya lakukan. Kita jadi garam, jadi terang buat banyak orang. Jadi kesaksian. Supaya kalau mereka gak bisa ketemu Yesus, mereka bisa ketemu Yesus lewat hidup Anda. Wow. Anda pasti mampu melakukannya karena Yesus sudah mati di kayu salib. Itulah Paskah. Itulah Jumat Agung. Dan kenapa orang Kristen diberkati? Karena salib itu. Itu sebabnya Jumat Agung merupakan hari yang terbesar buat kita. Karena di salib itulah semuanya dimulai. Puji Tuhan. And the journey continue. Perjalanan itu terus berlanjut sampai semua rencana Bapa digenapi. Siapa yang siap untuk melakukan rencana Tuhan lebih lagi? Tetap gagah perkasa ya. Jangan lemah, jangan lesu. Keadaan gak gampang, tapi Tuhan sudah menyiapkan semuanya buat Anda. Lakukan semuanya. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita berdoa sebentar sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapa di surga, aku berdoa. Pengurapan Tuhan turun berbicara kepada setiap kami semua. Kuatkan yang lemah. Sembuhkan yang sakit. Biar kasih karunia-Mu menolong kami untuk terus berjalan dalam rencana Tuhan. Pimpinanmu, Roh Kudus, memberi nasihat, memimpin. Sehingga setiap kami yang jalannya mungkin menyimpang, luruskan lagi. Dalam nama Yesus Tuhan, berkati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari siapkan anggur dan rotinya. Perjamuan kudus ini hanya untuk yang sudah percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Dan anak-anak di bawah 12 tahun jangan dulu ambil bagian dalam perjamuan kudus ini. Haleluya. Saya bacakan sebuah penggalan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, yuk sama-sama tutup mata. Masing-masing dengan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus bicara, mengingatkan kita. Kalau ada kesalahan yang diingatkan sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Kalau ada ganjalan di hati dengan sesama yang diingatkan Roh Kudus, ampuni orang itu dan berkati. Karena ada janji firman di Matius 6, kalau engkau mengampuni orang lain, maka engkau juga akan diampuni. Hari ini kita mau dipulihkan supaya waktu perjamuan kudus kita semua diberkati. Yuk. Kiradabatakabaya shikaradabatakabaya raniamata standaradabadabaya shakaradabadabadabadabaya shikaradaba. Urapi Tuhan, berkati. Bicaralah pada anak-anak-Mu ya Aba. Bicaralah pada mereka Tuhan. Kasih tahu kalau ada kesalahan yang harus dibereskan. Bicara pada mereka di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan.
Ora kabaya shinda radia bataka rada barada 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 barada. Ora maya shakarania baya shada bayarania mayarana baya. Ikarania mayarania baya shada barada 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 barada. Kira baya radia bataka baya saka radia barada 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 baya. Ampuni kami dan kami juga mengampuni semua menyakiti kami. Pulihkan kami semua Tuhan. Sesuai dengan janji firman-Mu 1 Yohanes 1 ayat 9. Apa yang kami sudah akui di hadapan Tuhan, apa yang sudah kami bereskan di hadapan Tuhan, Allah setia dan adil mengampuni kami, bahkan menyucikan kami dari segala kejahatan. Kami percaya Engkau sudah mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari ambil rotinya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita. Sesudah itu ia ucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia ngambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya. Jadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, syukur bagimu. Terima kasih Abah. Oh, ya rania maya syakarania maya rana maya bo. Haleluya, haleluya. Urakamaya syana maya radia marana baya sando. Terima kasih Tuhan salibmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku.
Urakabaya syada barala 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 barala. Mari angkat tangan kita sama-sama. Urakamaya syada bayara dia barala 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 barala. Biar kuasa Roh Kudus turun mengurapi setiap kami semua. Anugerah-Mu turun berlimpah. Jamah dan penuhi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Pengurapan Tuhan memulihkan keselamatan yang sudah kami terima dengan iman Tuhan. Kami semua dipulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Kehidupan dipulihkan, pelayanan dipulihkan, pekerjaan dipulihkan, kerohanian dipulihkan, kesehatan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Biar semua kami berjalan naik bersama dengan Tuhan. Cakap menanggung segala perkara, keluar sebagai pemenang, naik dan bukan turun, jadi kepala dan bukan ekor. Karena rencana Tuhan membawa pada hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Engkau sudah baik dengan luar biasa mengasihi dan mencintai kami. Lanjutkan perjalanan kami dan biar kemenangan dan janji Tuhan boleh digenapi. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati semua kami sebulan ke depan ini. Anugerah-Mu berlimpah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, 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 amin. Akan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Di kesempatan siang hari ini juga kita akan berikan persembahan kita. Waktunya untuk kita boleh mengembalikan perpuluhan, persembahan umum, ucapan syukur dan yang lainnya. Saya persilakan yang bertugas. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Bapa di siang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan pada siang hari ini Bapa. Firman yang boleh menguatkan setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya kami dimampukan untuk kami boleh melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang memberkati setiap umat-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami, berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biar kiranya Tuhan persembahan ini Tuhan berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menabur. Haleluya, amin. Bapak Ibu, Saudara, untuk persembahan umum, kolekte, perpuluhan, dan persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Bila sudah mengirimkan bukti transfer kepada Ibu Rami yang di nomor yang tertera di layar kaca Anda, atau bisa menggunakan fasilitas pembayaran elektronik seperti OVO, GoPay, ShopeePay, Dana dan lain-lain tanpa nominal minimum dengan men-scan QR code yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberi. Kita akan mendengarkan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Shalom Bapak Ibu Jemaat Setia GBI Menteng. Kita akan mendengarkan untuk 1 minggu ke depan. Terima kasih atas pelayanan Karayon 1G Bapak Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk STCBC yang sudah memberitakan firman Tuhan dan memimpin perjamuan kudus pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adapun jadwal menara doa ke depan adalah setiap hari Senin sampai Jumat 17 sampai 18 akan diadakan menara doa Rayon 1G secara online. Setiap hari Selasa pukul 12 sampai 13 akan diadakan menara doa Azusa Street Prayer Tower APT yang adalah menara doa secara online gabungan dengan menara doa yang ada di luar negeri, Kanada, USA, Australia. Healing Prayer Night dan menara doa secara online GBI Menteng ada perubahan waktu sementara dikarenakan hari Rabu ada acara KOM 300 Rayon 1G.
Doa diadakan setiap hari Senin, Selasa, dan Kamis mulai pukul 19 WIB. Sedangkan pada hari Sabtu akan diadakan doa khusus untuk persiapan ibadah Minggu pukul 19 WIB. Yu Nyembayu, JC, dan Youth GBJ Menteng diadakan setiap hari Selasa dimulai pada pukul 19.30 WIB. Kami mengajak anak-anak Youth dan JC untuk bergabung di Instagram @jc_um. Pada tanggal 8 Mei 2022, ibadah sekolah minggu akan diadakan 2 kali, dimulai pukul 8 WIB secara online via Zoom dan YouTube, dan pukul 10 WIB secara onsite tidak ada Zoom dan YouTube. Pada tanggal 8 Mei 2022 akan diadakan ibadah raya dan perayaan ulang tahun gereja ke-18. Ibadah akan diadakan pada pukul 10 WIB yang dilayani oleh Bapak Karayon 1G, Pendeta Dr. Yohanes Raja Guguk STCBC, secara onsite dan disiarkan langsung melalui Zoom dan YouTube di channel GBI Ujung Menteng. Kami mengajak jemaat untuk dapat beribadah tatap muka di GBI Ujung Menteng dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk menabur pada acara HUT GBI Ujung Menteng, dapat menuliskan di amplop persembahan HUT Gereja. Minggu 1 Mei 2022, yaitu hari ini, akan diadakan ibadah gabungan JC dan Youth GBI Ujung Menteng pada pukul 14 WIB. Ibadah akan dilakukan secara onsite dan online. Jangan lupa hadir ya teman-teman. Doa pengerja bulan Mei secara online akan diadakan hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022, yaitu setelah doa persiapan ibadah jam 7 malam. Para pengerja dan aktivis wajib untuk mengikuti doa ini. Link Zoom akan dibagikan melalui grup WhatsApp pengerja. Berita Cool Community of Love, Komunitas Kasih GBI Ujung Menteng, kami mengundang seluruh jemaat GBI Ujung Menteng untuk bersama-sama bergabung dalam ibadah Cool di lokasi yang terdekat. Bagi jemaat yang rindu bergabung dalam ibadah Cool, dapat menghubungi Bapak Hendra Nenggolan. Berita member Maranatha. Jangan lupa untuk membayar tepat waktu, masih tersedia 40 kuota lagi untuk keanggotaan baru. Silakan jemaat mendaftarkan anggota keluarga yang lain, walaupun tidak berjemaat di kita, asalkan masih anggota keluarga. Bagi member tidak membayar kewajiban selama 3 bulan, dapat menghubungi Ibu Lydia di nomor yang tertera di layar Anda. Member Maranatha adalah pelayanan kedukaan. Demikian pengumuman minggu ini, jaga kesehatan selalu, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Kita ucapkan terima kasih buat Tuhan kita. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagi. Sama-sama katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan akan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur Tak putus-putusnya kami datang padamu Tuhan, pada saat siang yang indah ini, yang merendahkan hati kami di bawah kaki salib-Mu. Kami ucap syukur padamu Bapa untuk setiap kesempatan yang masih Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat siang yang indah ini kami boleh datang kepadamu Tuhan, untuk memuji dan mengangkat nama-Mu ya Bapa.
Terima kasih Bapa, terlebih ampuni setiap kelemahan kami ya Tuhan. Kuduskan, sucikan tubuh jiwa roh kami. Layakkan kami untuk datang padamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, kami juga bersyukur padamu untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat siang indah ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur bela Tuhan, lewat pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan, kami semakin diberikan kemampuan untuk melakukan kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Rancangan-Mu semakin digenapi dalam kehidupan kami. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus semakin luar biasa lagi. Kau juga memberkati istrinya Bu Olga Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, Bapak Gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko Nyatoro Harjo Tuhan, juga keempat wakilnya Tuhan. Kami menekan hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Bapak. Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan dimanapun dia berada Tuhan. Urapi secara khusus Tuhan Yesus untuk melayani, untuk bawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan Yesus. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan oleh Engkau Tuhan. Lewat setiap talenta yang Tuhan sudah izinkan, Engkau berikan lewat hamba-Mu ini Tuhan. Kau juga berkati keempat wakilnya dimanapun dia berada melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Gembala rayon kami ya Tuhan, Yohanes Raja Guguk juga kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Kau pakai hamba-Mu ini dengan luar biasa Tuhan, untuk membawa hamba-hamba-Mu di rayon 1G ini lebih sungguh-sungguh lagi untuk selalu menyenangkan hati Engkau lewat kehidupan setiap kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga wakilnya Tuhan, Bapak Sabto Edi Bapak. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur padamu untuk hamba-Mu di tempat ini. Selvi Tuhan, yang sudah Engkau percayakan untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Biarlah Engkau berkati pelayanan, berikan kemampuan, berikan Tuhan Yesus hati yang tulus Bapak, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau Bapak. Berikan kasih karunia supaya mereka lebih selalu untuk menyenangkan hati Engkau. Itu juga memberkati ketika putra-putrinya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Bapak, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami Indonesia yang sangat kami kasih ini Tuhan. Dari pimpinan tertinggi sampai terendah, dari pusat sampai ke daerah-daerah, ke pelosok tanah air kami Indonesia ini Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Kami juga memberkati khususnya Bapak Jokowi Tuhan, juga wakilnya Bapak Makruf, amin Tuhan, kami serahkan dalam tangan pengasihan. Juga semua jajarannya Bapak, yaitu Tuhan Yesus, Gubernur DKI Jakarta juga kami serahkan dalam tangan pengasihan. Sampai ke RT, RW Tuhan, semuanya Bapak, kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang pada saat ini juga sudah melayani Engkau, baik itu Tuhan pengerja-pengerja-Mu juga, baik lewat online maupun ini lewat onsite Tuhan, semuanya kami serahkannya dalam Tuhan pengasihan-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur padamu untuk siang yang indah ini Tuhan. Setiap kesempatan yang masih Engkau izinkan kepada kami untuk datang padamu Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami juga sebentar ingin menerima berkat daripadamu lewat hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Kita akan terima doa berkat. Kekasih-kekasih Tuhan, pulanglah dan kembali dalam kehidupanmu sehari-hari. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia untuk menjadi garam dan terang. Jadi dimanapun engkau berada, engkau menjadi alamat Tuhan bagi jiwa-jiwa yang mencari Dia. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai dari hari ini sampai Maranatha, sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang di onsite. Apa kabarnya? Luar biasa. Kita hari ini sudah perjamuan kudus. Ya. Yang di online juga. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Shalom semua. Puji Tuhan. Shalom Gembala. Kita sampai ke bulan Mei. Bulan yang sangat bersejarah. Kedengeran itu Pak Hendra. Tanggal 2 besok kita akan merayakan Idul Fitri. Oh salah. Tanggal 2 besok kita akan merayakan ulang tahun GBI Ujung Menteng yang ke-18. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Akhirnya sampai kita sudah dewasa,
Sudah melewati 17. Lebaran. Di mana usia 17 itu udah momentum kita dianggap dewasa, akil balik gitu ya. Nah, sekarang kita udah lebih dewasa. Nah, tanggal 8 Mei nanti kita bersama Karayon akan merayakan di gereja kita secara onsite dan online juga. Ya, Bapak Ibu semuanya. Tapi karena sekarang kita masih dalam transisi antara pandemi dan ke endemi, antara kita masih ada jarak PSBB, dan ya situasi yang saat ini kita masih tetap harus prokes. Jadi kapasitas bangku dan kita di sini kita masih ada keterbatasan. Kami di sini panitia terutama yang mengadakan acara ulang tahun GB Ujung Menteng sangat mengharapkan kita semua dapat berkumpul bersama seperti dulu dengan kapasitas 200 orang di GB Ujung Menteng. Haleluya. Tapi itu tidak mungkin kita lakukan saat transisi ini. Kita maksimal di sini hanya bisa menampung 80 sampai 100 dengan jarak bangku yang terbatas. Maksimal. Dan karena ini acara ulang tahun, pasti ada sesuatu yang membuat kita senang. Sesuatu yang membuat kita happy kalau pulang dari pesta, dari acara ulang tahun, yaitu sesuatu yang mengenyangkan. Ya kan Bapak Ibu? Pulang dengan gembira. Kenapa? Karena kampung tengahnya sudah full. Ya kan? Jadi kita senang. Tapi kalau kita datang ke suatu pesta ulang tahun, kita dalam keadaan lapar, pasti sedih, pasti marah. Nah, kami panitia di sini tidak mengharapkan hal itu terjadi untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang kita kasihi. Jadi untuk mengatasi masalah itu dan untuk mengatasi masalah tidak ada bangku, wah Ibu pede amat katanya. Haleluya. Ya saya sangat berharap bukan pede gimana, tapi saya sangat berharap kita semua dapat bersukacita untuk ulang tahun Ujung Menteng ini dengan kehadiran yang Bapak Ibu Saudara sekalian, dan kita dapat makan jasmani, makan makanan firman Tuhan dan rohani dan juga jasmani dengan leluasa, dengan sukacita. Mohon Bapak Ibu Saudara sekalian yang berkenan hadir dapat mendaftarkan di counter bawah. Untuk itu supaya pulang kita dengan suasana yang gembira, sukacita. Jadi semuanya baik adanya di ulang tahun GB Ujung Menteng yang ke-18. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang udah daftar wajib hadir supaya yang belum daftar ini masih bisa tidak terlantar gitu, tidak kecewa karena tempatnya terbatas. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati yang ada di tempat ini dan yang di Zoom. Kami ucapkan selamat hari Minggu. Selamat berlibur panjang ya Bapak Ibu ya. Tetap dalam prokes selalu ya.